di titik omset terbesar? Bocoran, saya satu hari pernah ada yang pesen bakso 6 juta. Wow, satu hari 6 juta guys. Menurut saya omset bukan patokan ternyata. Saya pernah ngalamin suatu titik gitu ya. Waktu itu tuh anak baru 2 sebenarnya. Nah, kalau untuk meraih sesuatu, ya harus berjuang. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke guys, sekarang kita mau nemuin Mas Pandawanya. Sudah kayaknya lagi ada pelanggan, tapi kita ajak ngobrol aja ya, siapa tahu Masnya mau. Assalamualaikum. Udah mau Mas? Wih, ada istrinya. Ini Masnya. Nah teman-teman, sekarang aku udah ada di samping Mas Pandawa. Kita kenalin dulu, tepuk tangannya mana? Jadi Mas Pandawa ini sebenarnya nama aslinya siapa? Emang Pandawa Mas atau gimana? Suparno. Suparno. Ya. Namanya Suparno. Terus Ya. kenapa tiba-tiba terkenal dengan Pandawa? Pandawa. Apa ya? Ini sebenarnya spontan aja ya Teh ya. Pandawa. Kebetulan saya kan dari Solo, saya orang Jawa ya. Istri dari Bandung, berarti orang Sunda. Iya. Nah, Pandawa kita udahlah, kita ini pasukan Sunda Jawa aja. Oh, Idenya dari situ pasukan awalnya Sunda sebenarnya. Jawa. Tapi ternyata dari situ banyak masuk ke yang lain juga. Kebetulan anak saya 6, ada cowok 5. 6. Nah, otomatis kan Pandawa 5 juga kan. Ya udah masuk ke situ. Jadi Pandawa 5 itu kayak cerita ya Mas ya? Pewayangan gitu ya? Iya, wow, anaknya cowok, anaknya 6 ya, cowok 5, cewek 1. Oke, jadi Mas nge-branding lah, jadi bakso Pandawa. Dan wah, kalau misalnya kalian ya guys datang ke Arca Manik di pinggir depan Sport Jabar ya, ini ada bakso rawit Pandawa, wajib nyobain. Nah, kenapa aku bisa kenal dengan si Masnya? Karena si Masnya itu ramah banget. Aduh, jadi mempesona gitu ya. Rasanya enak. Amin. Nah, ini pertamanya dari tahun berapa mengawali karir sebagai pembuat bakso enak ini, Mas? Kalau awal dari jualan bakso udah lama sebenarnya, dari tahun 99 ya. Oh, 99. Cuman udah pindah sana, pindah sini, akhirnya ya sampai sekarang di Arca Manik ini. Menetaplah di Arca Manik ini. Jadi kalau ke Bandung sudah? Dari tahun 93. Dari tahun 93 berarti udah lama ya. Lama banget ya Mas ya. Tapi sekarang sudah bisa nyari Sunda? Itu sih mau sakedik kumpul. Itu sakedik. Insya Allah. Atau udah biasa kan adaptasi. Aduh, saya pisan. Terus gini Mas, bedanya ya kalau aku makan bakso dengan bakso-bakso yang lain. Dari Mas tuh dari kuahnya, dari mie-nya itu tapi pokoknya mah menurut aku teh enak pisan lah ya. Nah, itu teh punya rahasia-rahasia tertentu, itu punya resep dari mana gitu? Sebenarnya nggak ada teh ya. Itu karena memang kebetulan saya sendiri sama istri juga hobi makan bakso ya. Jadi kita sering, kalau saya libur jualan pun, kalau pergi sama istri pasti yang dicari bakso. Enggak bosan. Enggak, gitu. Kadang-kadang kita pengen nyobain yuk hasil karya orang lain. Nah, kalau dari situ kata ini enak nih. Kira-kira apa sih ini yang kita rasa ya? Bumbunya apa? Nah, di situ kita mix lagi. Oh, ternyata gini. Ya, alhamdulillah. Berarti secara tidak langsung Mas juga mengapresiasi bakso-bakso yang lain lah ya. Jadi evaluasi buat bakso kita. Iya, kadang-kadang kan kebetulan saya juga ikut di komunitas pedagang bakso Nusantara. Oh, ada? Ada. Nah, di situ kan kita sering ini juga gitu ya, sharing bumbu. Terus ada kalanya kita ada pertemuan. Kalau sebelum pandemi kan tiap setahun sekali ada anniversary gitu. Nah, di situ kita ngumpul sama-sama tukang bakso. Kira-kira kalau ada masalah apa, kalau ada, nah di situ nanti banyak. Emang biasanya kalau ada masalah ya dari komunitas bakso apa masalahnya Mas? Bakso nggak bulat atau kumaha? Banyak deh, kadang kan ada yang punya kendala
katanya baksonya udah enak tapi penjualan kurang juga. Oh. Kan mungkin ada trik-trik apa yang teman-temannya lain bisa bantu support gitu. Jadi dari situlah ya. Berarti bagus juga ya adanya komunitas. Iya, alhamdulillah sih manfaat gitu ya. Manfaat. Selain itu juga kan suka tiap kita ada acara pasti ada khusus untuk santunan yatim piatu yang ada di sini. Ih, keren banget. Nama komunitasnya tadi apa, Mas? Keluarga Pedagang Bakso Nusantara. Keluarga Pedagang Bakso Nusantara. Iya. Yang lebih menariknya? Ada, jadi beberapa bulan yang lalu tuh ada pedagang bakso yang di daerah Banjaran. Kebetulan anaknya tuh ada nggak tahu kanker apa ya. Nah, itu ternyata ada pembengkakan dan harus diamputasi kan. Oh. Nah, akhirnya kita sebagai ini tergerak gimana sih supaya kita bisa ngebantu. Alhamdulillah dalam 3 hari dari teman-teman ngumpulin stoklah patungan seberapa lah adanya gitu. Dalam 3 hari bisa ngumpul kurang lebih 10 juta. Kita buat ke situ, alhamdulillah. Nah, dari situ saya makin termotivasi, ternyata sisi positifnya banyak. Iya, keren. Bener ya, wawasan Mas Pandawa ini tuh luas banget gitu ya. Aduh, amin. Melihat segala sesuatu itu selalu menjadi hal positif. Amin. Nah, yang mendukung kesuksesan Mas Pandawa tuh bukan sendiri ya, pasti ada seorang istri ya. Ada, pasti ada. Kita panggilin yuk. Panggil dong, Mas. Mama sini, Mama. Mama sini. Meni romantis, guys. Lihat, inilah seorang istri suami pekerja keras. Dari kaosnya juga udah sama. Sarimbit Pandawa. Teteh. Aduh, seneng banget. Ini menemani Mas Pandawa udah berapa lama? Udah 25 tahun. 25 tahun. Oktober nanti insya Allah 25 tahun. Wah, keren. Suka dukanya perjuangan. Karena kan sekarang kita ngelihatnya sukanya lah ya. Yeah. Alhamdulillah baksonya laris gitu ya. Pasti ada lah perjuangan nih. Banyak ya. Banyak. Perjalanan Salah itu pasti hampir semua orang ngalamin ya. Jadi apa ya, kalau cerita pahit pasti banyak, perjalanan itu pasti ada. Cerita senang pasti ada, ya kita ngambil positifnya aja. Selama perjalanan rumah tangga kayak gitu ya, pasti ada lah konflik, nggak mungkin nggak ada konflik ya. Nah, tapi kan tetap kita harus sambil belajar makin dewasa juga, supaya ngatis masalah itu jangan sampai suatu saat ngadepin masalah seperti itu gimana kayak gitu. Bahkan di keluarga itu juga, ya kita keadaannya karena anak banyak ya. Ya, itu gimana nih, karena sekarang itu jarang banget lah anak sampai sebanyak itu ya. Paling banyak itu biasanya 3 udah rada liur. Nah, ini gimana 6 nih caranya membesarkan anak dari yang pertama sampai yang kecil. Mama. Ini romantis. Ya caranya apa ya Teh ya, sebenarnya ya mungkin secara umum juga ya, yang penting kita ngasih pengertian ke anak-anak. Kalau mereka punya keinginan, ya jangan pok torolong kata orang Sunda. Ya kita kan karena memang kondisinya kayak gini ya, kita harus bersabar. Tapi intinya kita mendidik mereka supaya kalau untuk meraih sesuatu ya harus berjuang. Jangan sampai pengen ini nih harus ada sekarang, jangan. Nyetong pengen langsung gitu ya. Kayak sekarang kan anak-anak saya ajarin pengen punya ininya, sok tuh sisihin uang jajan gitu kan. Kurangnya baru ditambahin. Kurangnya baru ditambahin. Gitu. Kayak ada yang pengen, Pak aku pengen punya jam tangan. Sok tuh udah punya uang berapa? Ntar aku besok mulai nabung lagi. Nah udah ada sekian, aku baru ada segini. Ya alhamdulillah kita tambah. Alhamdulillah, berarti itu kerjasama ya untuk membentuk keluarga tuh sampai si anak-anaknya dididik. Biar gitu. anak-anak juga nggak manja juga sih. Yang paling gede usia berapa, Mas? Yang paling gede kelahiran Hari ini ulang tahun. Oh iya, hari ini ulang tahun. Yang ke-20. Selamat ulang tahun. 24. 24 ya? Oh iya 24. 24 tahun yang paling gede. Cowok. Cowok. Dari pengalaman hidup Mas sama Teteh gitu ya, yang wah ini teh titik berjuang kita loh gitu. Paling masan yang kita ngedorong gerobak ya. Dari dorong gerobak yang di Holis itu ya. Iya. Saya pernah ngalamin suatu titik gitu ya. Waktu itu tuh anak baru 2 sebenarnya. Nah, udah kerja sana sini, ternyata ya hasilnya gitu-gitu aja ya. Terus akhirnya saya ngambil keputusan untuk keluar dari zona nyamannya kerja. Iya. Saya pengennya usaha sendiri aja. Iya. Nah, terus
saya udah nyoba ini, akhirnya waktu itu saya jualan gorengan teh Oh. di Jalan Holi sana. Nah karena di Jalan Holi itu kan sepi ya, akhirnya saya cari-cari tempat, ada temen yang ngasih tempat sok di Tegalega. Mm-mm. Dari Holis ke Tegalega itu sore-sore emang ya. Dari Holis ke Tegalega? Nah, itu saya dorong gerobak untuk mindahin gerobak sampai ke tempat jualan itu ya. Berdua saya bilang, "Mah, udah naik angkot aja, ntar ketemu di Tegalega." Dia nggak mau sama. Itu dalam keadaan hujan, Ya Allah. Holis macet. Ya alhamdulillah. Dari situ ternyata oh iya ya, nggak segampang itu kita pengen sesuatu gitu. Dari situ. Dan pada saat itu belum bakso ya? Belum, masih gorengan. Nah, dari gorengan cuman berjalan beberapa waktu, ternyata nggak cocok. Akhirnya saya nyoba ke bakso karena ada saudara yang jualan bakso, saya ikut dulu ke dia selama 3 bulan ya. 3 bulan ikut ke dia. Nah, sambil belajar, oh ternyata bikin bakso kayak gitu. Oh ternyata saya ngomong, "Mas, kalau saya pengen bikin sendiri gimana?" Alhamdulillah respon si Mas yang punyanya itu bagus. Oke, malah bagus. Besok saya ikut saya ke pasar, kita belajar di pasar belanjanya. Alhamdulillah dari situ saya belajar sendiri dan ternyata perjalanannya nggak langsung bisa bikin bakso yang seperti sekarang. Iya. Karena kadang-kadang kita ketemu bahan yang bagus, proses masaknya salah, akhirnya kok lembek Gagal, banget. gitu. Besoknya dagingnya kurang bagus, tapi ternyata kok rasanya. Nah dari situ bertahun-tahun ternyata. Baru nemuin yang pas. Yang pasti berarti harusnya seperti ini bahannya, seperti ini bumbunya, udah gitu. Itu jangan dirubah-rubah sedikit. Oh gitu. Tapi luar biasa ya. Ini barengan gitu ya Allah. Ini yang bisa jadi diambil buat kalian bagaimana kerjasama seorang suami istri ya. Saling mendukung. Perjuangan saling mendukung. Mas, pernah nggak di titik omset terbesar? Titik omset terbesar pernah deh. Bocoran? Bocoran saya satu hari pernah ada yang pesen bakso 6 juta. Wow, satu hari 6 juta guys. Ini yang dari satu orang, yang pesanan satu orang. Satu orang aja loh. Kebetulan. Satu orang 6 juta. Tapi ya ini teh kalau untuk omset dapat 100.000 juga sering gitu ya dulu gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Tapi disyukurin gitu Dan ya. memang kalau menurut saya omset bukan patokan ternyata. Nah, jadi besar kecilnya omset kalau kita nggak bisa ngatur nge-manage keuangan tetap sama aja, nggak akan maju-maju juga. Jadi sebaiknya kalau untuk teman-teman yang lain jangan ngejar omsetnya, tapi ngejar berkahnya. Karena kalau berkah pasti cukup buat semuanya. Iya benar-benar. Pasti usaha pengen lebih sukses lah ya Mas ya. Pasti. Kedepannya lah kayak ke anak gitu ya. Ya kalau ke anak kan pasti mereka punya ini sendiri-sendiri ya, jadi jalan rezekinya sendiri-sendiri. Cuman seenggaknya kita sebagai orang tua ngarahin, kalau sekiranya mereka cocok di bidang kuliner, apa salahnya kita terusin, kita besarkan bahkan gitu ya. Tapi kalaupun enggak, ya enggak masalah gitu kan, mereka pasti punya pilihan sendiri juga. Iya gitu betul. Terus harapannya saya juga mudah-mudahan kedepannya bakso rawit Pandawa bisa nyebar kemana-mana, bisa dinikmati banyak orang, bisa bawa berkah buat semuanya. Amin. Terima kasih ya udah sharing. Sama-sama, pokoknya Teteh. bener-bener ngena banget ya. Mudah-mudahan Singkat ngobrolnya padat. manfaat ya, Teh, ya. Amin. Dan semoga teman-teman di rumah juga bisa mengambil hal positif ya dari cerita kita amin. sore hari ini. Amin. Nah, oke. Tetap pantengin channel Astri Cahyani Story.